Selamat berjumpa kembali bersama bonsai kelapa sederhana. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain. Kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya sore hari ini masih ada kegiatan untuk penggalian bulang di manca desa. Tapi bukan mancanegara. Memang sangat luar biasa teman-teman ini. Nah, wah, ini dia kena. Nah, alhamdulillah sukses. Oke, awas hati-hati, jangan sampai pecah. Nah, coba taruhkan sini, mas. Nah, tinggal bungkus. Oke, jadi dibungkus, sikat dulu. Jadi seperti ini teman-teman, semangat kita walaupun sudah tua, tetapi tenaganya masih oke juga kan. Nanti akan saya pindahkan ke meja putar, langsung kita bikin untuk koleksinya. Jadi dengan sebuah bahan hasil donggelan bonsai kelapa sederhana, hari ini masih melakukan kegiatan untuk pembulangan. Jadi napasnya udah nyelan kemis. Betul-betul sangat luar biasa. Oke. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama BKS Bonsai Kelapa Sederhana. Betul-betul sangat luar biasa. Kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya selamat pagi semuanya bagi penggemar pecinta bonsai kelapa Indonesia. Di hadapan saya ada sebuah bahan yang sedemikian rupa. Ini untuk menindaklanjuti penggalian atau pembulangan di tempat kawan ya. Jadi nanti ada beberapa tip-tip yang akan saya sajikan di hadapan para pemirsa, para penghobi bonsai kelapa Indonesia. Tentunya bagaimana cara untuk bisa hidup atau mempertahankan atau menyelamatkan hasil penggalian yang dari alam. Jadi akan saya berikan tip bagaimana cara untuk menindaklanjuti supaya penggalian bonsai atau bahan bonsai kelapa dari alam bisa untuk menyambung hidup atau untuk melanjutkan hidupnya, karena memang kadang-kadang sulit sekali ya teman-teman ya. Jadi inilah yang nanti mungkin akan sama-sama kita saksikan dengan sebuah bahan yang sedemikian ini belum saya buka tentang seperti apa. Oke. Mari kita sama-sama akan kita bukanya. Jadi buat kawan-kawan para pemirsa di mana saja berada, tentunya dengan sebuah bahan atau koleksi untuk bonsai kelapa ini tentunya kita harus betul-betul jeli ya, harus betul-betul kita sabar, harus telaten, harus tekun dan ulet cara membuatnya. Cara untuk memindahkan ke pot seperti apa, ini bentuknya ini seperti ini teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak paham dengan pemindahan ini kadang-kadang akan mati. Jadi inilah ya, sedikit yang akan saya coba untuk membuktikan atau untuk membuka hasil donggelan kelapa yang tumbuh di alam. Jadi seperti ini teman-teman, hati-hati. Nah, yang bagian sini dibuang saja karena akarnya memang udah akar bertumpuk, akar sudah lama ini ya teman-teman ya. Tetapi masih penuh dengan harapan, walaupun ini sedikit tanahnya, tapi mudah-mudahan masih bisa untuk melangsungkan hidup teman-teman. Ini kalau dilihat bonggolnya sudah cakep, tapi sedikit ada bonggol berlubang, tapi nggak masalah. Tapi yang jelas bagaimana nanti bisa untuk hidup. Nah, jadi kepada seluruh kawan-kawan sehobi dengan bonsai atau koleksi bonsai kelapa ini, tentunya ke depan akan sangat banyak digemari para pecinta-pecinta bonsai kelapa ya. Jadi sangat sedikit sekali akarnya teman-teman, tapi masih penuh harapan, masih bisa untuk melangsungkan hidup ya. Oke.
Jadi untuk sementara ini kita turunkan dulu teman-teman plastiknya ini ya. Kita akan pindahkan untuk mengganti potnya. Kalau bentuknya ya sudah lumayan, tapi nanti ini akan dibentuk tidak begitu langsung dikerdilkan, tapi tidak akan diselaraskan, akan distabilkan batangnya supaya dengan besaran ini ya serasi. Jadi ini bentuknya agak sedikit nyondong, kayak tertiup angin ya teman-teman ya. Sementara kita turunkan dulu. Di sini sudah saya siapkan pot, tapi pot ini tentunya masih kurang sedikit tinggi ya, atau kedalamannya kurang, tapi perlu dicoba dulu teman-teman. Wah, gagah juga nanti kalau jadi ini. Tapi kalau tidak dibantu dengan alat ya ngeri juga ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini masih akan tumbuh sehat. Jadi akan langsung saya timbun, kemudian udah saya siapkan media ini ada beberapa komposisi campuran pasir, kemudian arang sekam, kemudian kotoran kambing atau kohil, kotoran hewan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti akan segera tumbuh dengan bagus. Nah, kemudian dipadatkan dulu teman-teman ya, supaya ngunci. Betul-betul agak unik nanti jadinya ini kalau memang masih bisa langsung tumbuh ya. Cuman bisanya kita berupaya, berikhtiar, berusaha dan berdoa. Kalau masalah hidup mati kita pun hanya sebatas sebagai manusia biasa, tentunya tidak punya kepastiannya, nggak tahu. Jadi kepada seluruh pemula di mana saja berada, tentunya dengan sebuah kegiatan di pagi hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan bisa meneruskan kegiatan yang ada di BKS, di bonsai kelapa sederhana. Nah, untuk sementara ini sudah saya anggap sudah cukup. Cuma ada beberapa akar yang kering di atas ini harus perlu dibuang teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembuangan bisa juga pakai gunting. Nah, ini kering juga ini teman-teman. Nah, jadi dengan sebuah harapan di samping bawah tadi masih banyak akar, mudah-mudahan masih bisa tumbuh. Kemudian sedikit juga ini akan saya kurangi, ada pelepah yang kering, dalam kelihatan kurang bagus juga ini teman-teman ya. Tapi ya masih untung BKS, artinya bonsai kelapa sederhana, masih mendapatkan bahan seperti ini. Ini kalau menanam maupun sudah tua juga teman-teman ya. Jadi seperti ini, mungkin ini tidak terlalu saya kurangi banyak karena ya masih menjaga supaya bisa tumbuh. Terus kemudian di atas ini aja daun yang sangat luar biasa, memang tidak saya kurangi teman-teman. Yang intinya daun-daun di atas ini masih bisa mempertahankan hidupnya. Sebab kalau ini dipotong pendek, memang saat setelah dipotong memang cakep bentuknya, tapi harapan ke depan resikonya tinggi. Jadi bisa fatal, malahan bisa mati ya. Jadi daun yang masih ada sisakan saja sambil menunggu beberapa kemudian setelah dia muncul daun baru. Lah ini baru bisa mungkin dikurangi beberapa bagian sehingga prosesnya akan begitu stabil, tidak begitu cepat. Jadi kalau terlalu cepat untuk memproses dengan kerdilnya daun ya nanti kita kurang puas, karena untuk mendapatkan bonggol seperti ini tentunya sudah lama sekali umurnya. Kata yang punya kelapa itu saya tanya sekitar 15 tahun sudah, tapi karena ini hidup di bawah naungan kelapa induknya, akhirnya ya pertumbuhannya masih tidak bisa tinggi, cuman hanya membesar bonggol, kemudian hanya bertahan hidup saja. Tetapi dengan syarat atau dengan pemindahan dibikin koleksi ini, mudah-mudahan nanti akan tumbuh berubah, dia akan semakin cantik dan bagus. Tapi ini yang jelas kelapanya bukan kelapa gading, ini kelapa sayur. Tapi mudah-mudahan walaupun warna itu juga nanti akan menarik kita semua. Jadi dengan sebuah kelapa warna hijau ini mudah-mudahan halaman kita akan menjadi hijau royo-royo ya.
dengan penuh damaian, dengan penuh kesejukan. Jadi dengan bonsai kelapa atau koleksi kelapa sederhana yang mungkin nanti bisa tumbuh dengan sempurna, itulah harapannya. Jadi mungkin sedikit saja ini akan saya kurangi juga ya teman bagian atas ini ya. Tapi nggak perlu dibuang bersih karena ini masih mempertahankan supaya bisa hidup dulu teman-teman. Kalau sudah hidup nanti soal gampang. Yang penting bagaimana kita serasikan supaya pertumbuhannya ini tetap stabil. Tetapi kalau ini nanti dibuang pelepah ini, otomatis di sini akan langsung mengecil. Jadi mengecil ini menurut saya kurang pas. Jadi harus disesuaikan, batangnya harus besar sampai tinggi. Setelah sampai sini mungkin bisa mengeluarkan buah, itulah harapannya. Tapi prosesnya sangat lama sekali. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, inilah yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan ini nanti akan saya siram, akan saya cuci supaya lebih bersih. Kemudian nanti kita amati sejauh mana kalau memang ada hama atau penyakit ya perlu kita antisipasi, perlu kita basmi supaya ini bersih dari hama maupun penyakit ya. Jadi seperti inilah kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya dukung terus channel Bonsai Kelapa Sederhana atau PKS. Mudah-mudahan masih akan selalu menampilkan yang mudah-mudahan ke depan akan tampil beda dan lebih akan sempurna, karena bonsai kelapa juga harus betul-betul dirawat secara ekstra, secara ganda supaya pertumbuhannya tidak akan mengalami keterlambatan atau terhalang oleh sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Tetapi ingat kembali, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian komen, bunyikan lonceng supaya setiap kami update videonya masuk ke media Anda. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.